Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Syarla Pura Fitria dengan NIM 444524031. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rancangan bisnis yang akan saya jelaskan, yaitu ada 3 pokok pembahasan, yaitu latar belakang, lalu ada bisnis model canvas, lalu yang terakhir ada SWOT analysis. Oke, di sini ada nggak sih yang suka sama udang? Nah, aku sendiri, aku suka banget sama udang. Tapi aku cuma mengkonsumsi si dagingnya aja. Jadi, untuk si cangkangnya ini atau kulit udangnya ini akan aku buang. Nah, hal ini dilakukan juga sama industri-industri besar teman-teman. Seperti misalnya pabrik terasi. Nah, terasi ini hanya memakai daging udangnya saja. Jadi kulit udangnya itu akan dibuang dan menghasilkan limbah kulit udang. Nah, sebenarnya teman-teman, limbah kulit udang ini mudah sekali membusuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, ini bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, sebenarnya juga kulit udang ini banyak sekali manfaatnya. Kalau misalnya aku kan mau merancang si kulit udangnya ini dijadikan bahan konsumsi, teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk konsumsi sendiri, untuk dunia pangan, mereka itu memiliki rasa yang unik dan mereka itu menciptakan rasa umami pada suatu makanan. Nah, jadi aku ini kepengen si kulit udangnya ini dimanfaatkan menjadi sesuatu yang kayak bermanfaat seperti bumbu kulit udang, lalu ada bumbu penyedap rasa, lalu ada saus seafood, ada snack sehat, atau bahkan kayak bumbu marinasi, lalu ada kaldu udang ataupun minyak infus kulit udang. Nah, di sini juga aku sudah merancang bisnis model kanvasnya. Oke, yang pertama yaitu ada customer segments. Nah, customer segments ini aku memilih 3 poin, yaitu ada rumah tangga yang mencari bumbu alami, lalu ada restoran yang menggunakan bahan baku berkelanjutan, lalu yang terakhir ada industri makanan yang peduli akan lingkungan. Mengapa demikian? Karena fokus pada pasar yang peduli terhadap kesehatan dan lingkungan, termasuk konsumen akhir dan dari bisnis makanan. Gitu. Lalu yang kedua ada customer relationship. Nah, di sini kita bisa mengedukasi melalui konten seperti blog atau video tentang manfaat si produknya juga. Nah, yang terakhir ini ada program loyalitas untuk pelanggan. Lalu yang terakhir ini ada layanan pelanggan yang responsif. Oke. Kita lanjut ke bagian channels. Jadi untuk channel sendiri aku ada ngambil 3, yaitu e-commerce melalui website atau platform marketplace, lalu ada toko, bahan makanan, dan supermarket. Lalu dilanjut ada distribusi langsung ke restoran dan catering. Lalu ada value proportions. Di sini ada bumbu masak alami dari limbah kulit udang, lalu di sini ada produk ramah lingkungan dan berkelanjutan, dan yang terakhir ada rasa unik dan kaya yang meningkatkan cita rasa masakan. Lalu di sini ada key activities. Nah, di sini ada proses pengolahan limbah kulit udang menjadi bumbu, lalu ada pemasakan dan promosi produk, lalu yang terakhir ada penelitian dan pengembangan untuk inovasi produk selanjutnya. Lalu ada key resource. Nah, di sini bahan baku atau limbah kulit udang. Lalu ada peralatan, pengolahan, dan kemasan. Lalu yang terakhir ada tim pemasaran dan penjualan yang kompeten tentunya. Lalu di sini ada key partners. Di sini ada petani udang atau pemasok limbah. Lalu ada organisasi lingkungan untuk berkolaborasi ya teman-teman akan kesadaran juga. Lalu yang terakhir ada distribusi untuk memperluas jangkauan pasar. Lalu di sini ada revenue stream. Di sini kita mencakup penjualan produk bumbu masak, lalu ada kemitraan juga dengan restoran untuk penggunaan produk. Lalu yang terakhir ada workshop atau pelatihan tentang pemanfaatan limbah. Dan yang terakhir ada cost structure. Nah, di sini meliputi biaya pengolahan dan produksi. Ini termasuk peralatan, tenaga kerja, terus ada biaya pemasakan, dan distribusi. Nah, ini termasuk iklan, lalu ada promosi juga. Lalu di sini yang terakhir ada
biaya operasional dan administrasi. Nah, sudah membahas bisnis model kanvasnya, di sini aku akan membahas si analisis SWOT. Oke, kita lanjut ke analisis SWOT. Analisis SWOT ini mencakup strength atau kekuatan. Nah, untuk kekuatannya sendiri, kita ini ada 4 poin, yaitu rasa umami. Nah, seperti yang aku sudah bilang tadi, si udangnya ini, maksudnya si kulit udang ini menciptakan rasa umami. Nah, kulit udang memiliki rasa unik yang dapat meningkatkan cita rasa makanan. Jadi, umami ini dapat meningkatkan cita rasa makanan sendiri. Lalu ada sumber nutrisi juga karena si kulit udang ini mengandung chitin yang bermanfaat untuk kesehatan. Lalu ada keberlanjutan juga. Ini juga untuk mengurangi limbah makanan dengan memanfaatkan produk sampingan. Seperti yang aku bilang, si limbah udang ini mudah sekali untuk membusuk. Jadi kalau misalnya membusuk itu akan menciptakan bau yang tidak sedap kan teman-teman, dan akan berpotensi untuk mencemari lingkungan sekitar. Lalu yang terakhir ada inovasi produk, termasuk potensi untuk menciptakan berbagai produk baru seperti bumbu, saus, atau snack sehat. Oke, kita next. Lalu ada weakness atau kelemahan. Nah, di sini weakness kita itu penerimaan pasar nih teman-teman. Masih ada stigma negatif terhadap kulit udang sebagai limbah. Jadi, apa sih yang kita pikirkan soal limbah? Pasti jorok, kotor, dan tidak bermanfaat kan teman-teman. Jadi sebenarnya ini limbah itu memang masih terkait dengan stigma-stigma negatif oleh masyarakat. Dan memang sudah menjadi fokusnya kita untuk mengubah stigma negatif itu menjadi stigma yang lebih positif lagi teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara kita membuat produk-produk yang memang bisa dijadikan testi untuk mereka. Untuk mungkin mereka itu dijadikan tester untuk kita-kita ini gitu. Lalu selanjutnya ada proses pengolahan, dan ini membutuhkan teknologi dan proses yang tepat untuk mengolahnya. Lagi-lagi karena kulit udang ini cepat sekali membusuk, jadi harus dikeringkan terlebih dahulu, dan ini memakan proses yang waktunya cukup lama sekali teman-teman. Lalu ada penyimpanan, kulit udang yang tidak diolah dapat cepat membusuk seperti yang saya tadi sudah bilang juga. Lalu ada pengetahuan si konsumennya. Nah, ini kurang informasi juga tentang manfaat kulit udang, karena seperti yang tadi saya bilang, kulit udang itu setelah dimasak atau bahkan sebelum dimasak itu pastinya bakal dikupas dulu si kulitnya. Jadi yang dimakan itu hanya si dagingnya saja. Bagian kepala mungkin sama kulit yang di badannya sama di ekornya itu akan dibuang. Lalu ada opportunities atau peluang. Nah, di sini ada tren makanan sehat. Tingkatan minat terhadap makanan sehat dan berkelanjutan. Tadi seperti yang saya bilang ada snack sehat. Jadi snack ini bisa mungkin seperti keripik dan lain sebagainya, karena untuk menciptakan suatu produk dari si udangnya ini, si kulit udang ini akan dikeringkan. Nah, keripik sendiri itu kan teksturnya itu memang kering, jadi crispy gitu teman-teman. Lalu ada pasar produk organik, peluang untuk memasuki pasar produk organik dan alami. Lalu ada inovasi kuliner, kesempatan untuk berkolaborasi dengan chef dan restoran untuk menciptakan menu baru. Lalu yang terakhir ada pendidikan konsumen, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pemanfaatan kulit udang. Nah, di Indonesia sendiri kan banyak sekali teman-teman sumber daya maritimnya. Nah, si udang ini termasuk sumber daya maritim kita teman-teman. Nah, tapi memang kalau untuk si kulit udang ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Jadi ini bisa menjadikan pendidikan juga, informasi yang bagus juga untuk ekonomi masyarakat kita. Oke, yang terakhir ada threats, yaitu ancaman. Jadi persaingan pasar, pastinya. Kalau ini pasti sekali persaingan pasar. Jadi ini banyak produk bumbu dan penyedap yang sudah mapan di pasar. Jadi kalau misalnya kita membahas produk bumbu, yang kita ada di pikiran kita kan pasti bumbu penyedap rasa sapi, atau bahkan ayam, atau bahkan jamur ya teman-teman, yang memang sudah familiar di telinga kita. Lalu ada regulasi, ini ketentuan hukum dan regulasi terkait pengolahan limbah makanan. Lalu ada perubahan selera konsumen. Selera konsumen yang berubah-ubah dapat mempengaruhi permintaan juga. Lalu ada isu kesehatan, potensi alergi atau reaksi negatif terhadap produk berbasis kulit udang. Seperti itu. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Semoga bermanfaat. Terima kasih.